Ferry Yuliantono selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra menyampaikan sikapnya pribadi terhadap isu dugaan bisnis tes polymerase chain reaction atau PCR. Baru tahu saya artinya kepanjangannya PCR ya, yang melibatkan Menko Luhut Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir ya. Menurutnya bukti yang sudah ada dalam dugaan keterlibatan Luhut Panjaitan serta Erick Thohir di bisnis tes PCR sudah cukup ya. Dan kemudian ada satu kutipan dengan huruf yang lebih besar, Jokowi diam, 2 anak buahnya terlibat bisnis PCR. Dan Ferry Yuliantono tadi dari Partai Gerindra yang notabene ya satu gerombolan juga kan. Saya khawatir beliau menjadi presiden pertama yang diborgol menghadapi semua tantangan. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kembali lagi kita bermain-main dengan status-status teman di Facebook yang gahar dan kritis ya. Kita mulai dari status Mas Rudi Rezi ya. Beliau menulis, bangsanya dikadrun-kadrunkan, giliran sama uangnya malas-malas deh. Dan beliau kemudian mengutip link, dan di situ ada fotonya. Yang pertama dari CNN, ketika Pak D berkunjung ke UEA ya, Uni Emirat Arab, dan dapat suntikan modal 486 triliun untuk Indonesia. Kalau ada istilah suntikan modal ini artinya utang baru ya. Tapi yang jelas utangnya ke negara kadrun. Yang kalau di sini di negeri TKW kadrun itu jadi olok-olokan, tapi duitnya mau ya kan. Terus kemudian satu lagi dari portal suara.com diperlihatkan si Menteri Erick Thohir, anak buahnya Pak D, gandeng maskapai Emirates untuk selamatkan Garuda Indonesia. Nah, ya kan, Emirat Arab sini maskapai Emirates kan punyanya negara kadrun ya kan, ternyata digandeng juga ya kan, dikadrun-kadrunin neng duitnya gelem. Nah, itu bahasa Jawa ya. Ya begitulah ya. Ini orang-orang munafikun dan kemudian juga hipokrit, nah, itu kan seperti itu kira-kira ya, atau dalam bahasa lain ya bunglon itu ya. Tidak jelas identitasnya kan, memusuhi sekaligus mencintai ya, susah ini. Kita geser ke status yang lain ya. Status berikutnya dari Desi Rianto Ribon ya. Beliau menulis, Ferry Yuliantono selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra menyampaikan sikapnya pribadi terhadap isu dugaan bisnis tes polymerase chain reaction atau PCR. Baru tahu saya artinya kepanjangannya PCR ya, yang melibatkan Menko Luhut Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir ya. Menurutnya bukti yang sudah ada dalam dugaan keterlibatan Luhut Panjaitan serta Erick Thohir di bisnis tes PCR sudah cukup ya. Dan kemudian ada satu kutipan dengan huruf yang lebih besar, Jokowi diam, 2 anak buahnya terlibat bisnis PCR. Dan Ferry Yuliantono tadi dari Partai Gerindra yang notabene ya satu gerombolan juga kan. Saya khawatir beliau menjadi presiden pertama yang diborgol. Ya moga-moga ya. Ini yang ngomong temannya sendiri loh ya, bukan saya loh ya. Keren. Kembali lagi kita lanjutkan status berikutnya dari junior saya, Heri Samseksio ya. Mau gimana pun juga namanya robot ya tetap dikendalikan orang, makanya sering korslet. Apa maksudnya si Heri ini ya? Di bawahnya banyak tagar nih, tag geraknya
apa nih, cool robot frog. Frog itu kan kodok ya. Ini banyak tagarnya yang berbau frog, robotik segala macam, dan ada foto apa namanya robot kodok. Robot berbentuk kodok atau kodok berbentuk robot ya. Ini status cerdas ini dari junior saya ini ya, cukup cerdas ya. Yang nggak cerdas nggak tahu ini apa hubungan antara robot dan kodok itu atau antara kodok dan robot ya, itu kan. Keren Her, kamu Her, lanjutkan Her. Berikutnya status Puan Lau Ribon 2 benar-benar kontras. Yang satu digaji rakyat tapi sibuk nyapu kelenteng, yang satu kagak digaji blas tapi bantuin lingkungan rakyat. Dasar putih-putih dikau ormas radikal. See you at reuni 212. Wish. Ini ada dua foto ya. Yang satu dari kelompok yang dizolimi ya, tetapi mereka adalah orang-orang yang ikhlas berbakti kepada rakyat, kepada masyarakat, membantu masyarakat ya kan, tetapi justru dijulukin sebagai ormas radikal. Yang satu baju coklat ya kan, yang memuakkan itu. Mereka membuat aksi bersih-bersih kelenteng ya kan. Ada yang kemarin membuat status ini berupa video ya, ini yang kelompok coklat bersih-bersih nyapu-nyapu halaman kelenteng ini ya kan, ditunggu untuk nyapu-nyapu masjid begitu katanya. Ya kita lihat aja ya, ini supaya mengerti gitu bahwa jangan mentang-mentang menjadi sebuah kelompok yang sedang menjadi anak emas dari yang sedang berkuasa. Berikut status dari dokter kebanggaan kita, Dokter Khilafat Dalimunte, yang akunnya dinamakan Caca Dalimunte. Mungkin Caca ini buat cucunya ya, tapi nama beliau Khilafat Dalimunte. Dokter ahli bedah yang sangat luar biasa ini kepeduliannya. Saya sebenarnya malas untuk melihat fotonya ini. Ini foto legend, foto yang menggambarkan sosok munafikun kelas berat gitu kan. Ketika masih mendukung Wowo ya, Prabowo, itu memuji-muji Prabowo setinggi langit, dan pada saat yang sama menjelek-jelekan yang kurus itu ya. Tapi begitu yang kurus itu berkuasa, ya langsung nyembah-nyembah gitu kan. Ya, ini Dokter Khilafat membuat narasi caption, kita nggak tahu gambar selanjutnya, mungkin saja dia pakai lidah. Positive thinking ada aja. Ini gambar yang memuakkan sebetulnya ya, tapi ya, mau nggak mau harus kita angkat supaya negeri ini, bangsa ini tetap inget tahu ya figur-figur munafikun kelas berat seperti si Borokokok yang itu, yang suka pakai sorban tetapi kelakuannya tidak bersorban itu ya. Terakhir saya kutip status dari Mbak Dwi Putri Reborn ya. Untuk duduk di parlemen parlemen saja Anda gak pantas, apalagi duduk di singgasana RI1. Oh, yang tadi itu untuk duduk di singgasana parlemen 1 saja, artinya ketua DPR. Anda gak pantas, apalagi duduk di singgasana RI1. Perbaiki dulu tingkahmu sebagai wakil rakyat. Ini anaknya Mbak Dewar ya, anaknya Mbak Dewar yang jual kakeknya itu ya, kemana-mana jual kakeknya itu ya. Di situ digambarkan ya, si anak Mbak Dewa dicuekin ketua DPR saat interupsi legislator PKS singgung Puan. Bagaimana mau jadi capres? Ya kan sekarang dia bikin baliho segede-gede gaban itu kan di perempatan-perempatan kota-kota besar di seluruh Indonesia itu ya. Nggak tahu berapa miliar itu kan hanya untuk baliho saja itu kan. Ya, tapi kan duitnya nggak berseri, duitnya kan unlimited. Mbuh duit kondi ya kan. Nah, jadi ini mengakhiri parade status-status cerdas yang terakhir dari Mbak Dwi Reborn, mengkritisi dari anaknya Mbak Dewar ini yang ternyata sebenarnya adalah si tangan besi ya kan, diktator juga ketika memimpin rapat ya, ketika ada kelompok yang enggak segolongan dengan dia, mic-nya dimatiin ya, tetapi kemudian di baliho-balihonya dia membuat sebuah narasi yang sok apa, kepak sayap kebangsaan. Bangsa apa, kepak sayap apa, sayap empret kali ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di status-status gahar yang lain. Ciao.